Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Alia, terima kasih, Kang Arif, terima kasih Kang Jimmy, yang sudah hadir di pagi atau siang hari ini. Kita akan berbagi atau sharing materi terkait bagaimana mengoptimalkan Zoom untuk interactive learning. Intinya adalah konteksnya ketika ada perkuliahan dengan Zoom, itu harapannya bisa lebih interaktif begitu. Nah, kali ini settingnya kita juga share di video di YouTube ya. Jadi mungkin nanti ketika menjelaskan kita juga akan lebih straightforward begitu agar nantinya bisa disimak lebih compact hasilnya oleh pemirsa atau viewers di YouTube begitu. Begitu mungkin Kang Jimmy. Nah, pada pagi hari ini saya dan Kang Jimmy akan sharing tentang bagaimana fitur-fitur dari Zoom yang bisa mendukung interactive learning dan juga bagaimana rancangannya atau desain dari pembelajaran atau metodologi pembelajaran yang kita bisa insertkan, ya, strategi-strategi apa yang bisa kita optimalkan secara pembelajaran daring begitu, yang bisa kita optimalkan untuk bisa mendukung interactive learning. Baik, mungkin saya akan share screen, izin untuk share screen. Nanti Kang Jimmy juga akan share screen ya, Kang Jimmy ya. Mungkin ada presentasi apa namanya sendiri untuk uh, apa namanya materinya Kang Jimmy. Nanti akan lebih ke teknikal mungkin bagaimana agar efektif dari audio dan video dan juga fitur-fiturnya juga. Baik. Perkenalkan, nama saya Rian Hala Permana. Saya bertugas atau sebagai dosen di Fakultas Keperawatan. Nah, saat ini saya juga mewakili tim e-learning Unpad. Ini adalah rangkaian dari hybrid learning workshop series yang dilaksanakan selama tahun ini, dimulai dari awal tahun sampai menjelang akhir tahun nanti. Mohon maaf itu tadi ada ada suara blender jadi agak terdistraksi mungkin ya. Jadi saya jelaskan lagi bahwa interactive learning dengan Zoom meeting ini adalah bagian dari hybrid learning workshop series yang diselenggarakan oleh tim e-learning Universitas Pajajaran selama sepanjang tahun dari awal tahun sampai akhir tahun nanti di bulan Desember. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang hingga bulan Januari tergantung dari apakah nanti materi akan ada penambahan atau tidak. Nah, baik, sebagai introduction, kita menggunakan Zoom. Nah, ini juga kita kemas pelatihan ini dengan asumsi bahwa Zoom meeting ini paling sering digunakan. Jadi, sepertinya dosen masih membutuhkan Zoom meeting sebagai media utama dan bagaimana Zoom meeting tersebut perlu dioptimalkan oleh teman-teman dosen dalam menyampaikan perkuliahan gitu. Nah, mungkin untuk yang sinkronus saat ini sedikit yang hadir tapi tidak jadi masalah. Mungkin untuk yang asinkronus nanti mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang menyimak begitu. Nah, kemudian dari sisi itu ya dari sisi penggunaannya bahwa Zoom meeting ini paling banyak digunakan dan kebetulan juga memang kalau di Unpad sendiri ini sudah berlangganan dan disediakan atau difasilitasi oleh institusi begitu. Nah, di luar itu untuk pengguna yang non Unpad ini juga bisa mengakses Zoom dengan sign up kemudian bisa mendapatkan free akses kalau tidak salah itu sampai 40 menit ya. 40 menit untuk bisa melakukan video conference. Kemudian dari sisi keamanan dan stabilitas jaringan ini juga saya rasa untuk atau stabilitas koneksi ya. Saya rasa untuk Zoom ini juga jadi
yang paling baik begitu ya untuk menjamin keamanan dan stabilitasnya. Meskipun ya ada saja gitu ya, masih ada saja yang Zoom bombing gitu mungkin ya. Nah, itu saya rasa kita perlu hati-hati dalam melaksanakan Zoom meeting. Kemudian kalau dari fitur-fiturnya ini juga saya rasa Zoom ini lengkap. Nah, yang bisa kita optimalkan ada kalau dari Zoom adalah kita mengoptimalkan fitur-fitur yang ada. Jadi saya dan Kang Jimmy akan jelaskan fitur-fiturnya apa saja yang bisa dioptimalkan dan di luar Zoom-nya itu juga kita sebagai dosen itu perlu untuk mendesain dan merencanakan pertemuan atau perkuliahannya. Jadi itu dua hal yang bisa kita siapkan atau kita optimalkan. Nah, sebagai disclaimer mungkin ya Kang Jimmy ya di sini juga kita membatasi begitu konteksnya bahwa di sini adalah ketika kita melaksanakan perkuliahan daring begitu ya, perkuliahan daring. Karena untuk hybrid learning ini memang bisa digunakan fitur-fitur ini ya, fitur-fitur ini bisa digunakan, tetapi untuk interaksinya itu ada bahasan tersendiri karena interaksi ketika hybrid learning itu kita perlu berikan intervensi untuk yang di Zoom dan bagaimana kita memberikan intervensi atau berinteraksi strateginya gitu ya untuk yang di kelas begitu. Nah itu nanti ada diskusinya tersendiri. Jadi di luar dari skop pelatihan ini, kalau skop materi yang sekarang ini adalah hanya bagaimana memfasilitasi pembelajaran ketika lecture online gitu, full online, gitu ya Kang Jimmy ya? Ya, betul. Oke. Sinkronus jadi ya? Sinkronus, betul sekali. Sinkronus online. Nah, di sini saya mengambil materi dari pelatihan yang saya dapatkan dari MIT di sini menjelaskan bagaimana menggunakan active learning ya untuk meningkatkan student engagement gitu dan juga meningkatkan pengalaman belajar dari mahasiswa. Meskipun pada waktu itu memang kan pada waktu saya mengikuti pelatihan ini sedang COVID, jadi memang MIT memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana mengoptimalkan pembelajaran daring gitu ya, full pembelajaran daring ketika masa pandemi gitu. Nah, memang kalau secara keseluruhan kita tidak bisa, secara general ya kita tidak bisa membandingkan antara learning experience ketika luring dan juga ketika daring begitu. Jadi bukan apple to apple kalau seperti itu. Memang itu dua hal yang berbeda dan masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri begitu. Di antaranya kalau yang luring kan itu membutuhkan effort dan juga cost yang lebih besar daripada yang daring. Ya, yang daring ini mungkin lebih fleksibel. Tapi dari sisi apa tuh namanya interaksi ini yang luring akan lebih spontan, akan lebih social presence-nya akan lebih terlihat begitu ya, akan lebih baik. Jadi engagement-nya kalau dibandingkan juga mungkin akan lebih baik, tetap lebih baik ketika ada luring gitu ya, ketika dikerjakan secara luring. Nah, kalau menggunakan blended learning, nah itu lebih menarik lagi karena nanti dua-duanya bisa saling melengkapi nih antara yang luring dan yang daring gitu. Itu perlu diintegrasikan atau di blend sehingga bisa saling melengkapi untuk bisa memberikan learning experience yang lebih baik lagi. Jadi fleksibilitasnya dapat, efisiensinya dapat, tapi pembelajarannya juga lebih efektif gitu. Itu kalau blended learning. Nah, di sini dijelaskan bahwa apa sih yang mendukung engagement mahasiswa untuk online learning experience gitu. Pertama ini ada problem centric learning ya, di mana pembelajaran ini didasarkan pada masalah-masalah atau kasus-kasus yang bisa dijadikan bahan untuk analisis. Kemudian, nah ini yang akan saya bahas juga adalah active learning. Active learning atau pembelajaran aktif ya seperti by timely feedback. Jadi didukung dengan feedback yang cepat gitu ya. Kalau bisa langsung ya feedbacknya. Kemudian for resources that allow for diverse learning needs of or preference.
Artinya ini sumber-sumber pembelajaran yang mendukung kebutuhan belajar atau juga mungkin kita lebih familiar dengan gaya belajar gitu ya. Gaya belajarnya beragam gitu ya. Nah, itu juga akan lebih baik. Jadi misalkan dalam satu course itu kita tidak hanya video terusnya, tapi ada kadang-kadang ada apa namanya dengan slide gitu ya, dengan lebih banyak gambar, atau mungkin kita pakai podcast gitu ya, cocok yang buat audio atau ada eksperimennya gitu ya. Nah, itu menjangkau atau menyediakan sumber pembelajaran yang bisa mencakup lebih banyak gaya belajar begitu. Atau tadi ya learning needs dan juga preference dari mahasiswa. Kemudian structure attributes ya. Jadi antusiasme kita juga ini ternyata penting yang gini. Ya. Antusiasme dari dosen juga ini akan terlihat ya, kalau dosennya semangat atau dosennya lemes itu akan kelihatan gitu, dan itu akan menular ke mahasiswa. Jadi kalau kita antusias kayak youtuber gitu ya, biasa kalau membawakan YouTube-nya itu pasti sangat antusias sekali gitu, itu juga akan berpengaruh. Dan juga plus sisipan-sisipan humor ya. Saya rasa ini jadi hal yang bisa dilatih lah ya, bisa dilatih dan bisa kita usahakan. Misalkan kita bawain atau cari-cari pantun atau cari-cari meme yang lucu gitu ya. Kemarin tuh yang lagi rame yang kamu nanya, nah itu mungkin juga bisa diselip-selipin gitu ya. Dikasih sambung apa, dihubung-hubungkan dengan materi yang akan kita berikan gitu ya. Jadi sedikit ada humornya. Kalau saya Kang Jim ketika lecture jam 1 biasanya atau jam 2, aduh itu kan ngantuk-ngantuknya. Nah itu Ya. biasanya saya kasih buat pemanasan gitu ya. Coba kita mainin virtual background dulu. Jadi saya biarkan, saya tanya, silahkan siapa artis idolanya? Ada yang suka K-pop, ada yang suka Oma Irama, ada siapa gitu ya. Nah, terus nanti dipasang jadi virtual background gitu. Jadi mereka juga lumayan antusias. Dan virtual background itu kan akan muncul kalau eh, videonya dinyalakan gitu. Jadi secara tidak langsung sebetulnya saya minta orang tersebut atau mahasiswa untuk on kamera gitu, untuk on cam. Nah, perihal on cam ini juga menarik. Kenapa? Karena saat ini sebetulnya kan kita sudah lebih punya preference, lebih punya pilihan untuk mencari ruangan-ruangan yang kondusif. Jadi menurut saya pribadi ini memang subjektif ya, tapi pilihan saya adalah ketika pembelajaran ini pasca pandemi ini berbeda dengan pandemi. Kalau pandemi kita lebih banyak maklumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa ada yang terkendala apa jaringannya kurang bagus gitu, saya izin off cam. Nah, kalau sekarang di awal itu, kalau saya pribadi saya bisa memberikan keterangan terlebih dahulu atau kesepakatan dulu ketika saya Zoom itu kita on, semuanya on gitu ya. Dan silahkan pilih tempat yang memang kondusif gitu. Jadi tidak ada lagi alasan jaringan dan lain-lain gitu. Saya rasa ya itu pilihan ya, trik yang memang subjektif gitu ya. Itu pilihan dari saya gitu. Dan kalau di akhir biasanya saya juga ngabsen. Di akhir cara ngabsen saya adalah ketika sudah ditutup, saya tidak langsung end meeting, tapi saya biarkan dulu beberapa menit. Ketika semuanya udah keluar nih, mahasiswa udah keluar, nanti akan tersisa Pak Jim. Nah, ada beberapa orang, itu saya screen capture. Tolong mahasiswa-mahasiswa ini yang apa namanya telat keluar ini, asumsinya berarti kan mereka tidak menyimak ya. Karena di akhir orang lain udah pada keluar, mereka nggak keluar gitu. Saya screen capture, kemudian saya kasih ke KM-nya gitu, KMK mahasiswa, terus tolong mahasiswa ini lain kali untuk menyimak materi yang diberikan. Tuh, yaitu trik-trik inilah, tips and trick ya, ketika Zoom meeting. Yang mendukung student engagement juga adanya interaksi dengan peer ya, atau teman sebaya gitu ya. Jadi bisa juga kita optimalkan adanya breakout room ya, itu juga nanti bisa kita kasih selingan gitu. Kemudian instructor accessibility, nah, kemudahan instruktur untuk bisa diakses gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kemudian misalkan ada kendala di ketika Zoom gitu ya, itu juga perlu ada orang yang memang bisa membantu. Mungkin kalau kita
biasanya ada SBA ya kalau di ruangan gitu ya. Di Zoom juga sebaiknya ada tim yang memang bisa membantu. Selain juga tentunya dosennya gitu ya, ketika ada pertanyaan itu mudah untuk bertanya. Nah, di sini kalau di Zoom saya rasa kan bisa ada chat ya, itu juga bisa dioptimalkan. Silahkan apa namanya, kalau ada pertanyaan juga boleh, nanti Bapak Ibu yang mau bertanya di Zoom silahkan bisa langsung ketik di kolom chat, atau yang mau bertanya di YouTube juga boleh, di komen, tinggal typing aja, nanti kita akan berikan jawaban begitu. Nah, tadi ya ini secara pedagogis mungkin strategi yang bisa disarankan adalah bahwa ketika melakukan lecture kita sudah rencanakan atau desain dengan menggunakan active learning, sehingga di sini mahasiswa juga bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih engagement gitu ya. Engage student in the process of learning through activities and or discussion in class. Jadi perlu ada diskusi as opposed to passively listening to an expert. Jadi biar nggak cuman dengerin aja gitu ya. Emphasize higher order thinking and often involve group work gitu. Jadi saya rasa 2 poin ini cukup gitu ya, memberikan kesempatan peserta untuk bisa diskusi dan juga untuk bisa melakukan kerja kelompok. Nah, contohnya seperti ini mungkin ya. Nah, ini bisa dijadikan salah satu template, ya bisa saya bilang template begitu ya, ketika melakukan satu apa namanya lecture begitu ya. Ini dengan adanya lecture, nah kita gimana ya caranya biar lebih aktif gitu ya pembelajarannya. Nah, bisa kita gunakan ini. Jadi ada introduction, kemudian ada lecture 10-15 menit, ada aktivitas, lecture lagi, aktivitas lagi. Jadi diselang-seling, baru nanti di akhir ada apa namanya? Di akhir nanti ada conclusion atau summary. Oke. Oke. Elia masih on ya? Oke. Masih, Pak. Oke, makasih. Nah, ini strateginya, ini strategi secara umum. Sebetulnya untuk active learning nanti juga saya akan share di bulan Desember ya, TL-nya ya. Kalau tidak salah, di Desember saya ada materi tentang active learning. Kemudian ini strategi untuk active learning dengan Zoom, dan nanti ada fitur-fitur yang bisa kita optimalkan. Nah, untuk strateginya tadi ya, untuk active learning saya sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa itu sangat disarankan. Dan yang pertama sebetulnya ini perlu didesain memang. Jadi ketika sebelum kita melaksanakan perkuliahan itu sudah didesain terlebih dahulu, kira-kira saya mau aktivitasnya seperti apa ya, apa yang saya mau buat ya, apa yang mau saya ajukan ya, pertanyaan apa yang mau saya ajukan gitu. Saya mau suruh mahasiswanya ngapain ya gitu. Jadi nanti misalkan ada group work di breakout room, ya udah kita misalkan persilakan mahasiswanya untuk menjawab pertanyaan di grup kecil gitu ya. Kita bisa bagi kalau di breakout room, nanti mungkin dengan Kang Jimmy juga kita bisa contohkan, bisa di breakout room secara random gitu ya. Misalkan satu kelompoknya 10 orang gitu. Katakanlah mahasiswa ada 100, jadi ada 10 kelompok gitu. Bisa kita random, dan itu bisa memungkinkan ya cepat pelaksanaannya gitu. Kemudian, nah memang jadi harus terencana gitu ya perkuliahannya. Kemudian menerapkan active learning. Nah, untuk active learning, ya pada dasarnya penerapannya adalah bahwa kita sudah berorientasi atau punya apa namanya landasan gitu ya. Pembelajaran yang kita kerjakan adalah tadi mahasiswa ada diskusi dengan teman-temannya gitu. Kemudian mahasiswa juga bisa bekerja di dalam kelompok. Itu saya rasa sudah cukup gitu ya. Nah, oke. Kemudian juga menerapkan community of inquiry. Nah, ini untuk strategi ini dari Smaldino ya. Jadi secara teori untuk pembelajaran yang interaktif itu kita perlu memperhatikan adanya cognitive presence. Jadi
secara kognitif hadir gitu ya, secara kognitif hadir. Artinya ketika mahasiswa ketika kita tanya kemudian dijawab di chat itu juga sudah cukup gitu ya, ada kognitif presence. Jadi tidak hanya hadir badannya aja gitu ya. Nah, kemudian social presence artinya dia ada interaksi dengan dosennya atau juga dengan teman mahasiswa yang lainnya gitu. Kemudian ada teaching present, artinya teaching present ada instruksi dari kita sebagai dosen untuk memberikan arahan ketika belajar. Nah, nanti kalau dari dalam konteks lecture ya berarti ini perlu ada semua gitu ya. Jadi kita apa namanya tidak hanya membiarkan mahasiswa datang udah off cam terus menyimak aja ya, tapi gimana sih biar kognitifnya hadir ya. Sosial dulu mungkin ya. Gimana kalau sosialnya hadir? Biar sosialnya hadir ya kita sapa dulu, kemudian ada interaksi sebentar di awal, oke. Kemudian secara kognitif, misalkan ketika kita tanya dia juga menjawab gitu ya. Artinya kalau di online learning kan badannya nggak hadir gitu ya, tapi secara kognitif dia hadir gitu. Pemikiran-pemikirannya hadir, solusi-solusinya hadir gitu. Kalau ada case tadi dia bisa menjawab. Kemudian teaching present, kita juga bisa memberikan arahan-arahan atau pengajaran-pengajaran apa namanya yang selama sesi lecture tersebut begitu. Kemudian menerapkan assessment, nah ini juga bisa jadi hal yang positif untuk interactive learning yang kita bisa sisipkan adanya quiz. Dan kalau fitur bawaan ini ada polling, ada polling di situ. Itu juga sangat baik untuk mendukung adanya interactive learning. Pada dasarnya yang disebut interaktif itu kita sering terjebak pada sesuatu hal yang canggih gitu ya. Sebetulnya kalau interaktif itu cukup adanya interaksi baik kita dengan orang lain, misalkan saya dengan Pak Jimmy nanti ada interaksi, saya tanya Pak Jimmy menjawab, atau saya ke mahasiswa, saya tanya mahasiswa menjawab, itu sudah ada interaksi. Atau kalau setelannya online asinkronus gitu ya, ada interaksi, misalkan mahasiswa mengerjakan kuis, kemudian kuisnya ada feedbacknya gitu, dan feedbacknya itu ada penjelasan atau pembahasan soalnya gitu. Nah itu juga sudah dikatakan interaktif karena apa namanya kalau di online learning interaksinya berarti kan mahasiswa membuka kuis, kemudian mereka berinteraksi dengan cara memilih jawabannya gitu ya. Nah kemudian ada feedback lagi gitu. Nah, itu sudah termasuk ke interaktif learning. Jadi ada interaksi. Ini fitur-fitur yang nanti akan kita bahas bareng-bareng sama Kang Jin. Saya sebagai pemanasan aja ini secara teoritis. Nah, nanti kita akan eksplor sama-sama fitur-fitur seperti share screen, chat, whiteboard, polling, dan satu lagi mungkin breakout room nih ya, Kang Jimmy ya? Ya. Belum masuk nih, breakout room. Nah, oke, ini breakout room. Baik, nah saya mau sharing mungkin terkait penggunaannya. Kalau saya pribadi itu paling seneng kalau ada apa namanya interaksi dengan chat gitu ya. Nah, misalkan kita jadi ketika di tengah-tengah kalau kita pakai yang tadi ya ada materi terus materi activity. Nah, itu saya biasanya menstimulasi mahasiswa atau men-trigger mahasiswa untuk ayo jawab di chat ya. Misalkan saya tanya, ayo kalau sekarang sih tanya ini aja ya. Tanya mood-nya aja mungkin Bapak Ibu silahkan yang hadir sekarang mood-nya seperti apa. Boleh dengan reaction. Nah, reaction juga ini lumayan ya. Di sini kalau yang mood-nya lagi happy banget bisa diklik yang tertawa terbahak-bahak gitu ya. Ini reaction. Kalau yang mood-nya lagi kurang bagus mungkin yang ini nih. Gitu ya. Atau yang nangis, ada nggak sih yang nangis ya? Ada yang nangis. Nah, misalkan ini ya. Oke. Aduh, udah tanggal 15 udah gajian tapi udah harus bayar cicilan mobil misalkan. Jadi habis lagi. Jadi sedih gitu ya.
moodnya seperti ini atau moodnya biasa-biasa aja. Oke, nah boleh Kang Jim. Kang Jim moodnya lagi apa nih Kang Jim sih? Kayaknya lagi banyak project nih, moodnya kayaknya banget. Nah itu terus juga ini ya chat ya. Kalau chat ini biasanya saya ajukan pertanyaan ke mahasiswa, kemudian mahasiswa jawab di kolom chat. Jadi kolom chat itu jangan dianggurin ya. Kita jangan dibiarkan gitu, itu sayang sekali, kita harus optimalkan gitu. Boleh Bapak Ibu misalkan di sini gimana, saya mau tanya bagaimana bagaimana kesannya menerapkan hybrid learning ya. Hybrid learning bagaimana kesannya? Nah, coba boleh. Kang Jimmy gimana kesannya? Kang Jimmy tolong dijawab Kang Jimmy. Siap. Di chat ya. Nggak Ya. usah ngomong, nggak usah ngomong. Ini ceritanya Kang Jimmy jadi mahasiswa dulu nih. Virtual background saya hilang. Bentar. Silakan Bapak Ibu, gimana? Saya ingin tahu gimana Bapak Ibu kesannya setelah semester ini menjalankan ini awal ya pertama kali ya menerapkan blended learning nih. Silakan. Yang di rumah sering terabaikan, cocok banget Kang Jimmy. Nah, jadi enaknya kalau di chat ketika ada yang masuk chat kita bacakan terus kita kasih komentar gitu ya. Misalkan, wah ini betul banget Kang Jim, saya juga pernah lakukan survei kecil-kecilan gitu ya. Ternyata yang luring itu lebih merasa diperhatikan. Jadi kalau dari engagement itu lebih baik yang luring. Kalau yang online justru mereka merasa terabaikan. Ada juga yang bilang, wah enakan yang online Pak. Kenapa emang enaknya? Karena saya jadi bisa ngerjain yang lain ya. Itu mah sama aja dia nggak nyimak, nggak nyimak sebetulnya gitu ya. Oh, ya makasih Bu Zumi Saida ini katanya yang di online sering nggak terperhatikan betul. Nah, jadi sama ya, ini valid nih ya. Nah enaknya kalau blended sebetulnya kalau blended itu enaknya kalau luringnya luring semua, kalau daring daring semua gitu. Cuman ya memang sekarang kan kita menerapkan blended hybrid learning itu karena apa namanya masih adaptasi ke new normal begitu. Jadi untuk dalam rangka mencegah outbreak kembali lagi gitu. Jadi saya rasa itu pilihan yang ya kalau dari sisi pembelajaran mungkin jadi tantangan begitu ya, tapi hybrid learning ini fleksibilitasnya mungkin bisa membantu dari sisi keamanan gitu ya. Jadi kita nggak banyak yang tertular gitu. Nah, itu dulu deh kalau dari saya. Silakan Kang Jim, dilanjut boleh Kang Jim, fitur-fitur apa aja nih Kang Jim yang bisa atau mungkin sering kita gunakan untuk menyelenggarakan atau melaksanakan lecture yang interaktif gitu Kang Jim. Silakan. Ya, terima kasih Kang Rian. Ya, Bapak Ibu, kalau dari saya ya tadi dari pemaparan Kang Rian sebenarnya sudah apa ya menjelaskan sekali lah gitu ya terkait penggunaan fitur yang ada di Zoom untuk menambah interaksi atau pembelajaran kita semakin interaktif seperti itu. Nah, dari pengalaman saya juga gitu ya, justru si mahasiswa ini kalau misalnya kita tanya langsung gitu ya, kalau kita tanya langsung, respon itu justru sangat lambat. Kenapa? Karena mereka itu lagi di mute posisinya, mereka juga ya di satu sisi juga banyak yang off cam gitu ya. Jadi justru kalau misalnya saya tadi melemparkan pertanyaan ke mahasiswa, respon itu justru kalau misalnya saya mengarahkannya untuk dituliskan di chat, itu justru lebih responnya lebih baik dibandingkan kalau misalnya ngomong langsung. Jadi ini memang tadi ya kata Kang Rian ya bahwa semuanya tuh harus kita rancang juga sih pembelajaran kalau misalnya kita menggunakan Zoom gitu. Ini yang mungkin ya agak PR sih gitu ya, apalagi ya saya juga di satu sisi gitu ya, saya ngajar dari 2010, mungkin sangat terbiasa mengajar di kelas gitu ya, yang tidak
menggunakan fitur-fitur gitu ya kasarnya. Kita kan kalau di kelas itu cuma hanya menggunakan PowerPoint, mahasiswanya ada di kelas, ya udah kita langsung nanya langsung, respon langsung karena semuanya hadir gitu ya. Nah, begitu kita transisi menggunakan media gitu ya, di sini kita menggunakan Zoom. Mungkin di awal-awal dua-duanya masih semangat ya, baik dosen dan mahasiswa. Saya melihat 2 tahun setelah pandemi gitu ya, itu ya mungkin baik dosen ataupun mahasiswa, khususnya mungkin mahasiswa ya, itu mungkin sudah cukup jenuh ya untuk perkuliahan menggunakan Zoom. Tapi di satu sisi kalau misalnya saya melakukan kuliah luring gitu ya, kadang mahasiswa ada yang nanya gitu ya, Pak ada linknya nggak gitu ya, Pak ada ininya nggak gitu ya. Jadi ini saya lihat kalau misalnya ngajar pakai Zoom antusias sudah kurang, tapi begitu saya kuliahnya offline, tetap aja ada yang nanya minta linknya gitu ya. Kalau saya udahlah, karena apa ya, saya melihatnya yang daring itu menggunakan Zoom, kalau misalnya saya hybrid, yang hybrid juga kadang tadi ya perhatiannya rendah gitu ya. Jadi saya nggak ada linknya. Jadi saya benar-benar kuliahnya offline gitu ya misalnya. Nah, tapi memang ada beberapa yang kalau saya kira ini wah ini penting nih atau nggak berapa orang sih yang nggak bisa hadir ketika banyak, oke saya keluarkan linknya gitu ya. Nah, meskipun tadi mungkin yang online agak sedikit terabaikan. Nah, selain itu gitu ya, memang ada fitur-fitur kayak misalnya whiteboard ya. Nah, di sini sebetulnya karena saya menggunakan laptop sih gitu ya. Saya perkuliahan itu menggunakan laptop dan kebetulan saya tidak tidak dibiasakan, bukan tidak terbiasa ya. Sebenarnya terbiasa saja menggunakan mouse ya. Tapi tidak dibiasakan gitu karena saya memang nggak punya mouse gitu ya di satu sisi. Jadinya saya hanya menggunakan mousepad saja gitu. Nah, ini bisa dikeluarkan misalnya di bawah gitu kan ya. Itu tuh ada fitur whiteboard dan itu nanti bisa di share gitu ya. Ini Kang Rian mau ngeluarin whiteboardnya atau saya? Boleh. Oke, ini whiteboard yang di kanan bawah ya. Kang Jimmy, ini gimana ya kalau biar apa namanya pesertanya bisa melihat juga whiteboardnya gitu? Nah, Harus saya sebenarnya pakai 2 kamera nih Bapak Ibu ya. Oke. Coba Kang Jimmy. Nah, saya bisa memperlihatkan. Karena kan kalau whiteboard nggak tampil ya di peserta ya. Nah, data. Saya matiin dulu. matiin efeknya. Oke. Nah, ini nanti bisa kelihatan. Ya, silakan Kang Jim. Nah, ini laptop saya. Di bawah itu nanti keluar fitur-fiturnya, opsi-opsinya. Nanti paling kanan di sini. Yang ke bawah. Nah, oke. Nah, ini nanti dipencet. Nanti keluar seperti ini. Nah, nih. Di zoom out lagi. Nah, ini nanti new whiteboard, nanti open and collaborate. Gitu ya. Nah, nanti di sini ada checklist nih. Di sini ya, ini kelihatan ya, apa namanya? Mau saya allow participant to access after the meeting. Nanti di checklist aja. Nah, ini nanti open. Nah, nanti bentuknya nanti seperti ini. Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita bisa tulis di sini. Nah, ini ada logo pensil. Ini besarannya mau besar, mau tipis gitu ya. Ininya kalau ini besar. Nah, cuman jatuhnya itu adalah karena saya menggunakan mousepad, jadinya susah nulisnya ya. Tapi pada dasarnya ini sangat bisa digunakan karena salah satu hal yang hilang gitu ya ketika kita kuliah menggunakan Zoom dibandingkan ketika kita kuliah di kelas, salah satunya adalah penggunaan fitur
papan tulis gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga begitu banyak materi-materi perkuliahan yang bisa disampaikan yang memang akan lebih efektif kalau kita memang menulis di papan tulis atau menjelaskan menggunakan bantuan papan tulis gitu ya. Nah, ini balik lagi, kenapa tadi Kang Rian gitu ya mengatakan bahwa ya Zoom itu merupakan fasilitas yang cukup update ya terkait fitur dan lain sebagainya. Kalau nggak salah di awal whiteboard ini belum ada fiturnya gitu ya waktu awal-awal Betul, pandemi betul. gitu ya. Nah, Betul. Zoom ini begitu updating terus. Apa sih kebutuhan dari user gitu ya, sehingga whiteboard keluar. Awalnya dulu juga kayaknya kalau nggak salah nggak ada breakout room. Sekarang ada breakout room gitu ya, Ya. meskipun itu agak awal sih breakout room gitu ya. Dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Polling juga di awal ada nggak, Kang Rian? Polling ada. Kalau Udah ada ya? pengalaman ya. Udah ada gitu ya. Nah, Ya. jadi sebenarnya banyak fitur-fitur dari Zoom yang mungkin kita belum bisa optimalkan gitu ya. Untuk upayanya intinya adalah pembelajaran kita lebih interaktif seperti itu. Nah, saya nggak tahu karena kebetulan laptop saya juga bukan laptop yang touchscreen gitu ya. Apakah ketika whiteboard ini bisa langsung menggunakan stylus dan menulis di layar gitu ya. Kalau misalnya Hmm. memang bisa menulis seperti itu, saya kira itu lebih nyaman lah gitu ya dibandingkan Ya. saya harus menggunakan mousepad seperti itu atau menggunakan mouse sekalipun gitu ya. Nah, seperti itu. Cuman ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Zoom gitu. Sedangkan saya sendiri sebenarnya kalau misalnya lihat di monitor ya di apa ya di kamera saya itu saya juga membuka tablet gitu ya. Nah, ini juga saya awalnya gitu ya itu saya menggunakan tablet ini sebelum ada fitur whiteboard ini gitu. Untuk apa? Untuk menulis sebetulnya gitu ya. Ya. Nah, di sini juga pada akhirnya bisa karena di sini kan ada fitur teks ya. Ini nanti saya zoom Hmm. lagi. Nah, oke. Nah, nah ini nanti di sini itu ada teks. Nah, ini ada teks ya. Nah, ini nanti bisa di apa namanya? Bisa di pencet, nanti kita bisa nulis di layar. Hmm. Ini bagus banget nih Kang Jim, fitur ini kalau kita sudah punya pertanyaan gitu ya. Jadi juga Ya, betul. lebih enak untuk misalkan ada uh, ide gitu ya, silahkan untuk misalkan ada kasus gitu ya, kira-kira apa nih jawabannya gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Um, karena sangat membedakan sekali gitu ya, ketika mereka kemudian diberikan instruksi untuk memberikan feedback, untuk berinteraksi, nah itu ada pengalaman yang berbeda daripada hanya pasif mendengarkan saja gitu. Ya, atau enggak misalnya ya terkait sebuah isu yang kiri apa komentarnya gitu ya, komentar positif, yang Nah, kanan ya. komentar negatif. Nah, itu sehingga langsung bisa dituliskan gitu ya, yang kiri positifnya apa komentarnya, yang kanan positifnya negatifnya apa. Nah, itu semua orang bisa, kita jadi langsung di satu layar ini bisa melihat, oh ternyata banyaknya ngomongnya apa negatifnya nih, yang positifnya oh kebanyakan ngomongnya apa nih, dengan kondisi sudah di satu page lah seperti itu kan. Sebenarnya kan itu bisa juga dilakukan di chat, cuman kan nggak terpetakan gitu ya secara visual gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Zoom ini gitu. Jadi balik lagi tadi, jadi untuk mengupayakan mahasiswa itu aktif supaya Zoom-nya nggak ditinggalin gitu ya, nggak off cam terus ditinggalin aja gitu. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti ini, diharapkan mahasiswa bisa standby di depan Zoom untuk terus menyimak materi yang kita sampaikan. Hmm. Itu misalnya. Nah, seperti ini gitu. Ini saya kasih contoh ya Kang Jim ya, pertanyaannya gitu ya. Ya, betul gitu ya. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan gadget oleh balita? Karena faktanya juga sering dilakukan gitu ya. Hmm. Hmm. Secara faktanya. Eh,
otomatis kan pasti ada sisi positifnya juga sebetulnya gitu ya, meskipun mungkin Lebih banyak sedikitnya juga negatifnya. ada kan gitu ya. Nah itu Oke. apa namanya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur whiteboard ini juga untuk meningkatkan lah gitu ya aktivitas dari mahasiswa kita. Itu, nah di satu sisi kalau misalnya saya gitu ya, ini nanti kalau misalnya sudah selesai, nanti di atas ini yang warna merah gitu ya, ini nanti bisa dipencet untuk keluar gitu ya, close whiteboard Ya. seperti itu. Nah, meskipun saya di satu sisi tadi ya awalnya saya menggunakan tablet, bentuknya adalah kalau saya jadinya share screen. Nah, dikeluarkan yang tablet ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya tampilan dari tablet saya gitu ya. Tablet Samsung yang ada stylusnya ya, Kang Jimmy ya? Ya betul gitu. Sini, Nah, oke. ini tadi kalau misalnya nah, jadi saya tinggal menggunakan ini, terus saya bisa menulis di sini, misalnya tentang tadi apa namanya penggunaan. Nah, ini tadi positif, ini negatif. Nah, ini cenderung bagi saya sih gitu ya, cenderung lebih cepat kita menulis gitu ya. Oke. Kan kalau misalnya jadi ini yang benar-benar kita butuh apa ya, papan tulis untuk menjabarkan sebuah konsep misalnya gitu ya. Ini saya sangat terbantu dengan menggunakan tablet ini. Tapi balik lagi tadi Bapak Ibu ya, saya kebetulan tidak mencoba whiteboard itu kalau misalnya menggunakan laptop yang touchscreen, apakah bisa langsung atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, saya pada akhirnya lebih seringnya itu adalah menggunakan tablet saya karena sudah menggunakan stylus, dan kalau misalnya ini sudah selesai, ini bisa di-save dan bisa dijadikan materi gitu ya. Bisa dijadikan materi dan bisa di-share ke mahasiswa, dan juga sebetulnya itu bisa kalau misalnya ada PowerPoint, kita juga bisa membukanya di tablet, misalnya contohnya seperti ini gitu ya. Nah, nanti nah ini misalnya saya besarkan. Nah, ini nanti saya bisa dari PowerPoint ini saya bisa mencoret-coret gitu ya, misalnya yang teks. Oh, ini pakai fitur apa Pak Jimmy? Ini sama masih Sama pakai ya? tablet, masih Oke, pakai tablet tapi gitu. Jadi dicoret-coret gitu ya? ya, jadi ini fitur-fiturnya apa namanya dari menu stylus yang ada di tabletnya gitu. Jadi Oke. ini misalnya teks, ini bentuknya adalah kita bisa menggunakan PC atau laptop gitu ya. Nah, tapi kalau suara kita harus pakai mic, terus misalnya pakai headset. Nah, atau misalnya gambar. Nah, ini kita menggunakan kamera misalnya. Nah, ini pada akhirnya tadi gitu ya, kita bisa dari PowerPoint yang sudah ada gitu ya, kita bisa jelaskan lagi gitu ya. Mungkin bahkan kalau misalnya ini di kelas pun agak sulit gitu ya, kita juga harus menuliskan ulang lah sedikit di papan tulis gitu ya, untuk konsep-konsep yang ada di PowerPoint untuk kita jelaskan langsung. Nah, kalau misalnya di sini pada akhirnya kita bisa melakukan coret-coret di apa namanya di PowerPoint yang sudah kita buat gitu ya, untuk lebih menjelaskan kepada mahasiswa seperti itu. Dan ini nanti semua ini juga bisa di-save, dan ini nanti bentuknya JPEG, dan itu nanti bisa di-share ke mahasiswa dalam bentuk kita bisa share via G Drive, atau kita bisa share di LMS kita juga bisa share via chat gitu ya misalnya. Nah, itu sih kalau misalnya dari saya ya apa namanya terkait whiteboard lah seperti itu. Oke, mungkin Kang Rian bisa.
Ya, terima kasih Kang Jimmy. Ya, saya juga sering banget akhir-akhir ini pakai tulisan-tulisan atau coretan-coretan seperti itu ketika kuliah karena memang agar tidak bosan gitu ya, dan juga untuk kalau ada pembahasan-pembahasan gitu ya lebih enak dan lebih terlatih menggunakan tulisan langsung gitu ya daripada saya harus nulis pakai mouse, itu memang agak sulit gitu ya dan biasanya kurang bagus. Nulis pakai stylus aja udah rada Ya, acak-acakan ya Kang Jimmy ya, apalagi nulis pakai mouse. kayak Mas. Iya benar. Gitu. Ini sebetulnya saya ingin menjelaskan tentang fitur apa namanya polling ya, tapi di sini perlu diaktifkan terlebih dahulu. Mungkin dari host, mungkin TL ya bisa bantu mengaktifkan pollingnya, polling di Zoom-nya. Iya, Pak. Ya, boleh sambil diaktifkan ya. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Saya juga tadi sepakat ya Kak dengan Kang Jimmy kalau mahasiswa itu kadang-kadang juga ada yang nggak mau atau malu gitu ya ketika ngomong langsung, bertanya langsung. Nah, bisa juga lewat fitur chat gitu kita arahkan. Terus juga ada juga yang lebih tidak pede dari itu ternyata gitu ya, di chat pun nggak pede. Saya perbolehkan Kang Jim untuk silakan jangan ke everyone, langsung PM aja di saya. Jadi pilih ke pertanyaannya langsung ke saya gitu. Misalkan kayak saya ke Kang Jimmy, direct message kalau di sini ya. Jadi nanya ke saya tapi nggak tampil di chat orang-orang itu gitu, boleh gitu ya gitu. Kadang sampai seperti itu. Silakan Bapak Ibu, Akang Teteh kalau ada yang mau bertanya boleh silakan. Ya, punten Pak. Ya Dengan Bu silakan Zumi. Bu Zumi. Ya silakan. Ya, maaf nggak buka kamera ya Pak. Ya nggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa. Ya, gini, tadi menarik ya ternyata di Zoom ini saya juga belum semuanya tahu bisa manfaatinnya seperti apa gitu ya. Ternyata banyak ya yang bisa dimanfaatin. Memang saya udah lihat sih beberapa fitur-fitur selain breakout room gitu ya. Kemudian dilihat di settingnya juga ada beberapa, tapi belum pernah saya coba gunakan gitu. Jadi masih masih yang standar hanya share screen gitu ya. Terus udah sama mahasiswa apa namanya cuman paling kalau kalau saya kontrol mahasiswanya karena kan kalau saya suruh buka gitu kameranya wajib buka ya karena ini kuliah gitu tapi tetap aja gitu nanti di tengah-tengah udah pada nutup lagi gitu ya kan terus apa namanya nah jadi saya biasanya tuh kontrol mahasiswanya hanya lewat kadang-kadang saya lihat di partisipannya kemudian nanti saya pilih acak namanya terus saya panggil gitu jadi kalau misalnya saya nanya di tengah-tengah slide terus saya panggil orangnya nah ini gimana komentarnya gitu nah gitu paling Pak. Tapi dengan ada fitur whiteboard tadi ya, terus ada beberapa tadi yang juga saya agak telat masuknya di Pak Ryan tadi saya tadi juga sempat lihat gitu ya. Nah, terutama yang whiteboard itu berarti artinya mahasiswanya bisa nulis juga di situ ya Pak ya. Maksudnya seperti kayak tadi Bapak kan nulis tuh sama Pak Rian gitu ya. Pak Jimmy sama Pak Rian gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya juga ikutan nulis di situ gitu, anggaplah saya mahasiswanya nih sekarang gitu ya. Kemudian saya juga ikut nulis di dalam whiteboardnya itu bisa ya Pak ya? Bisa, Ya, Bu. Bisa ya Kang Jimmy ya? Bisa. Karena nanti ada settingannya tadi yang bisa partisipan bisa apa namanya menjadi kolaborator dalam menulis di whiteboardnya. Nah itu ada pilihannya lah gitu ya, ada pilihannya. Nah itu tinggal di checklist. Ya, ini sebetulnya. Nah, kalau yang seperti itu di breakout room-nya muncul nggak ya Pak ya masing-masing misalnya gini, saya bagi mahasiswa kan saya suka membagi mahasiswa di dalam breakout room, kemudian nanti di dalam breakout room itu saya misalnya nanti kontrol tuh ke masing-masing room misalnya gitu. Nah kan mereka diskusi gitu ya Pak ya. Kalau misalnya saya arahkan nih menggunakan fitur whiteboard di dalam breakout room bisa nggak gitu? Bisa Bu, itu tampil karena di sini ada pilihan. Ini saya pengen tampilkan tapi bisa tampil nggak ya? Share screen saya. Di sini tuh ada copy link. Nah itu kalau mau bekerja di ini ya di grup, nah bisa kita sharekan linknya. Saya rasa seperti itu. Nah kemudian nanti mereka kan kerja di kelompok masing-masing, terus jawabannya ada muncul di sini gitu, di main room gitu. Maksudnya gitu ya Bu ya? Ya, gitu Pak, gitu. Jadi walaupun mereka kerjanya di breakout room tuh bisa kontrol sama kita gitu. Jadi misalnya saya bagi
4 breakout room, misalnya ada 30 mahasiswa atau berapa gitu ya, bagi 3 atau 5 lah gitu ya, 5 breakout room. Nah, cara ngontrolnya kalau misalnya mereka biar aktif gitu, jadi diskusinya tuh misalnya dituliskan di dalam whiteboard-nya gitu Pak. Nah, jadi kelihatan sama kitanya misalnya gitu. Bisa nggak? Ya, bisa Bu, itu Bu. Di chat saya sudah share apa namanya ininya, linknya ya. Jadi nanti mahasiswa tinggal ngeklik link itu aja, terus dia nanti akan mengerjakannya di situ. Kalau saya coba disable, ini saya di device yang satunya, saya coba tampilkan ya biar kelihatan kalau Pak Jimmy tadi ada ininya. Ada kameranya 2, kalau saya 1. Nah, di sini di whiteboard, kalau tadi kita pilih yang ini ya, whiteboard-nya. Nah, di sini tuh ada pilihan, aduh kelihatan nggak tuh? Di sini ada di pojok kanan atas itu ada pilihan share, kemudian nanti pilih saja as editor ya, as editor di sini, editor. Nah, kemudian nanti tinggal dikopikan linknya yang di bawah ini. Gitu. Itu mungkin. Iya, paling nanti saya coba deh. Iya. Makasih Silakan. Pak. Silakan barangkali ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin waktu kita sampai 10.30 ya, Pak Jimmy ya? Ya, PL betul. ya. Oke. Untuk polling, ya ini mungkin sebagai reminder juga, jadi untuk polling memang perlu dicek terlebih dahulu apakah di Zoom-nya itu sudah aktif atau belum untuk pollingnya. Nah, kalau untuk mengaktifkan pollingnya, kita bisa lihat dari Zoom-nya ya. Coba saya buka Zoom di website saya. Di sini my account. Coba saya share screen. Nah, di sini ada meeting ya. Kemudian ini meeting saya, setting ya, setting di sini. Di setting tersebut nanti ada pilihannya. Saya rasa di sini ada polling. Kita searching aja biar gampang. Nah, polling. Meeting polling. Pollingnya itu saya sudah aktifkan gitu. Saya sudah aktifkan untuk yang poll. Nah, jadi kalau yang saya bikin linknya itu pollingnya udah langsung aktif. Kalau ini dari tim e-learning sepertinya belum pakai akun e-learning, sepertinya belum diaktifkan ya si pollingnya. Jadi ini diaktifkan dulu, nanti ketika diklik create polling itu nanti akan muncul web baru atau tab baru di situ, terus kita bikin pertanyaannya gitu. Itu juga sangat membantu untuk interaksi. Baik, karena waktunya terbatas dan 10.30 juga saya dan Pak Jimmy ada kegiatan lain. Ini mohon maaf Bapak Ibu atas keterbatasan waktunya. Ini sebetulnya diskusinya sudah makin menarik. Nanti kita bisa tanya jawab juga di kolom komentar di YouTube Bapak Ibu. Jadi silahkan, mudah-mudahan nanti videonya ini bisa diakses juga, tidak hanya ketika sinkronus sekarang saja, tapi ketika nanti ingin mengulas kembali, silahkan bisa kembali lagi ke video ini. Itu saja mungkin dari saya. Silahkan Kang Jimmy, mungkin ada apa namanya kesimpulan dari Kang Jimmy, silahkan. Ya, Bapak Ibu, intinya memang banyak fitur-fitur di Zoom yang mungkin gitu ya, kalau misalnya Bapak Ibu lihat dengan Zoom temennya, kok saya nggak ada fitur ini ya, fitur itu ya. Nah, Ya. memang sebetulnya Zoom itu untuk settingan komplitnya itu masuknya ke website, Bu, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang ini tuh nggak tahu gitu ya. Dikirain settingan di Zoom itu kan juga ada settingan ya sebetulnya ya. Kayak misalnya kalau misalnya di sini gitu kan ya. Nah, sebentar, kalau di sini kayak misalnya di sini. Ini kan ada audio setting gitu ya. Terus di sini ada video setting gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau di depan gitu ya, di depannya, nah kayak gini, Bapak Ibu, di
Nah, di Zoom ini gitu kan ya. Nah, ini juga ada setting gitu sebetulnya gitu ya. Nah, yang paling banyak settingnya gitu ya, semuanya itu sebenarnya ada di website Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada fitur-fitur yang nampak belum muncul di Zoom, tampilan Zoom ini, nah diaturnya semuanya ada di website. Nah, itu yang mungkin banyak orang juga yang belum tahu nih gitu ya, dikirainnya oh ini saya Zoom-nya beda nih sama yang ini gitu ya. Enggak, sebenarnya sama saja, cuman mungkin di websitenya belum diaktifkan kayak tadi polling tadi gitu ya, belum diaktifkan di website, di settingan website ya nggak akan keluar di sini, nggak akan muncul terus gitu ya, karena dia bentuknya udah aplikasi gitu ya, yang kita buka selama ini umumnya adalah aplikasi bukan di website seperti itu. Itu aja sih saya kira tambahan dari saya. Ya mungkin kalau misalnya tadi mau detail lagi dan lain sebagainya bisa ditonton ulang juga di YouTube gitu ya, terkait pelatihan kita hari ini. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Kang Rian. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Kang Jimmy. Terima kasih. Ini ada Pak Asep, ada Pak Arif, ada Teh Elia dari tim Live Unpad, Bu Zumi, Pak Andri, kemudian juga Pak Hidayat. Terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, saya kembalikan lagi kepada Teh Elia. Silakan Teh Elia. Ya, terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak Jimmy. Ya. Semoga bermanfaat ya Bapak dan Ibu untuk pelatihan workshop hari ini. Dan nanti bisa rekamannya bisa dilihat kembali di YouTube di link yang ada di chat. Terima kasih dan ketemu lagi nanti di hari Rabu depan dengan Bu Ira tanggal 23 November. Untuk yang ingin mengetahui tentang cara monetize YouTube, kalau misalnya ada yang mau menjadi YouTuber, itu bisa tuh Bapak dan Ibu nanti join lagi. Banget nih. Join lagi di hari Rabu depan ya Bapak dan Ibu ya. Iya, nanti linknya saya kirimkan. Baik, saya tutup untuk workshop hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai berjumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Kang Rian. Ya, terima kasih Kang Jim. Semuanya izin live ya. Pak Jimmy.